Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama dulu. Baca doa bersama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin wa razukni fahma wa alhiqni bisalihin. Amin. Tempat belajarnya yang masih berantakan, tolong dirapikan. Sekarang siapkan alat tulis belajar. Sudah? Nah, di sini ibu ingin mengabsen kalian. Yang pertama, Intan hadir. Yang kedua, Atia hadir. Yang ketiga, Ica hadir. Yang keempat, Sadia hadir. Dan yang kelima, hadir. Berarti hadir semua hari ini. Alhamdulillah. Nah, di sini ibu akan mengadakan sebuah tepuk polisi. Misalkan tepuk polisi, ambil pistol, masuk peluru, tembak, dor. Paham? Nah, kita coba sekali. Tepuk polisi, ambil pistol, masuk peluru, dor. Jadi minggu kemarin tentang apa? Misi dakwah Nabi. Ya, tentang misi dakwah Nabi di Mekah. Nah, ada yang masih ingat misi-misinya? Ada yang masih ingat? Yang pertama tadi ada 3 minggu kemarin. Yang pertama mengajarkan ketauhidan. Yang kedua sebagai rahmatan lil alamin, dan yang ketiga menyempurnakan akhlak yang sebelumnya buruk menjadi baik. Ya, nah sekarang kita akan mempelajari tentang strategi dakwah Nabi di Mekah yang masih berkaitan dengan pembelajaran minggu kemarin yang tentang misi dakwah Nabi di Mekah tadi. Nah, yang mana kaitannya karena kan Nabi Muhammad SAW sudah memiliki misi atau tujuan dalam berdakwah. Nah, agar tujuan atau misi dakwah tadi tercapai, maka Nabi pun akan melakukan strategi apa yang cocok dalam berdakwah di kota Mekah. Nah, baiklah, sekarang kita akan mempelajari strategi apa dalam berdakwah di kota Mekah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu menjelaskan strategi dakwah Nabi di kota Mekah. Nah, di sini Ibu ada gambar. Coba kalian amati gambar ini. Kira-kira apa yang terlintas di pikiran kalian tentang gambar ini? Apa misalkan? Nah, misalkan kalian sedang berada di kalangan masyarakat non-muslim, sedangkan kalian beragama muslim. Nah, maka beragama muslim itu mempunyai keharusan untuk menyiarkan agama Islam sebagai umat muslim. Nah, lalu apa yang akan kalian lakukan? Nah, baiklah, kita pelajari dulu tentang strategi dakwah. Nanti akan terjawab dalam mempelajari strategi dakwah Nabi di Mekah ini yang mana pantas untuk menyebarkan agama Islam di kalangan non-muslim. Di sini Ibu akan membagikan materi kepada kalian
tentang strategi dakwah Nabi di Mekah. Tolong kalian baca dulu. Setelah dibaca, tempelkan ke depan yang mana yang cocok dengan strategi-strateginya dalam di materi tersebut. Siapa yang mendapatkan dakwah secara sembunyi-sembunyi, silakan maju ke depan. Siapa? Sadia, maju ke depan. Langsung ke dakwah Nabi secara terang-terangan. Nanti sebelum menjelaskan, ya silakan maju. Dalam menyebarkan Islam selama 3 tahun, beliau menawarkan Islam kepada orang-orang terdekat, keluarga dan sahabat beliau. Orang yang pertama masuk Islam dalam sejarah Islam dikenal dengan as-sabiqun al-awwalun. Dakwah Nabi Muhammad menggunakan dakwah secara terang-terangan terdapat ancaman dan siksaan kepada beliau. Tetapi paman beliau Abu Thalib berjanji untuk melindungi dan menjaga dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, terima kasih kepada Sadia. Yang lainnya tepuk tangan. Ya, belum dijelaskan. Yang pertama, dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Setelah menerima wahyu Nabi Muhammad SAW, yaitu wahyu Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, disinilah Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, Ibu ingin bertanya, kenapa Nabi Muhammad SAW ini memilih dengan secara sembunyi-sembunyi dalam berdakwah? Ada yang tahu? Kenapa Nabi memilih dengan secara sembunyi-sembunyi ini tadi? Karena yang pertama, mengantisipasi reaksi kaum Quraisy, dan takutnya karena kaum Quraisy itu kan berbeda dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, takutnya kaum Quraisy itu kaget. Nah, juga yang kedua, kenapa Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi ini? Karena yang kedua ini, karena pengikut Nabi Muhammad SAW itu berjumlah sedikit. Nah, kenapa langkah-langkahnya itu tadi dengan secara sembunyi-sembunyi? Karena juga kaum Quraisy pada saat itu mereka masih menyembah berhala. Nah, maka dari itu Nabi memilih secara sembunyi-sembunyi dengan cara juga dengan personal, yaitu dengan mendekati kerabat-kerabat beliau, teman terdekat, kerabat beliau, serta sahabat-sahabat beliau. Orang yang pertama masuk Islam yaitu disebut dengan as-sabiquna awalun, berjumlah 4 orang. Yang pertama Siti Khadijah, yaitu istri Rasulullah SAW. Nah, itu yang pertama kali masuk. Yang kedua adalah Zaid bin Harithah, yaitu hamba sahaya. Dan yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib, yang disebut dengan sepupunya Nabi Muhammad SAW. Nah, yang keempat itu ialah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tahu Abu Bakar As-Siddiq siapanya Nabi Muhammad? Sebagai sahabat karib beliau yang terdekat. Nah, dari situlah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu oleh keluarga-keluarga terdekat beliau melalui atas bantuan yang as-sabiqunal awalun tadi. Nah, kemudian yang kedua, Nabi SAW berhijrah dengan secara terang-terangan ketika mendapatkan wahyu yang kedua. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW
mengundang Bani Hasyim dan Bani Muthalib untuk menerima dakwah beliau, tetapi Bani Muthalib dan Bani Hasyim itu tadi menolak. Nah, tetapi ada paman beliau yaitu si Leb. Nah, beliau itulah yang mendukung Nabi Muhammad SAW tadi, meyakini. Nah, lalulah Nabi Muhammad SAW itu merasa yakin bahwa penyebarannya secara terang-terangan ini tadi dapat berjalan dengan lancar atas dukungan si pamannya. Lalu beliau mengundang kepada seluruh kaum umat untuk menerima ketauhidan yang telah disebarkan oleh Nabi. Nah, disitulah terdengar ke semua penjuru bahwa Nabi SAW itu berdakwah secara terang-terangan. Lalulah timbullah tadi di sana ancaman siksaan kepada Nabi Muhammad SAW dan pengikut. Nah, saat itulah Nabi berpikir bagaimana caranya agar dapat melindungi diri dari kaum Quraisy tadi. Lalu Nabi berhijrah ke Habsah. Nah, siapa tadi yang dapat berhijrah ke Habsah? Tolong tempelkan ke depan dan bacakan juga. Pilihlah yang mana hijrah Nabi ke Habsah. Ya, bacakan kepada Ica. Ketiga dakwah Nabi hijrah ke Habsah. Di sana terdapat raja Nah, terima kasih kepada Ica. Tepuk tangannya. Nah, Nabi Muhammad SAW itu tadi agar terlindungi dari ancaman dan siksaan kaum kafir Quraisy tadi, beliau berhijrah ke Habsah, tadi karena di sana terdapat raja yang adil dan apa tadi? Adil dan bijaksana. Nah, di sanalah Nabi berlindung kepada raja tadi dari ancaman dan siksaan. Nah, tetapi kaum kafir Quraisy ini tadi tetap mengganggu beliau, membujuk kepada si raja untuk memulangkan Nabi ke Mekah. Tetapi Nabi ini tadi menolak. Nah, setelah itu Nabi pun berhijrah lagi nih, meminta pertolongan lagi ke Taif. Siapa tadi yang dapat berhijrah ke Taif? Tempelkan ke depan. Bisa dibacakan. keempat dakwah Nabi ke Taif, yang mana di sana terdapat dua tokoh besar yang Nabi berharap akan diterima dalam penyampaian dakwahnya, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Ia ditolak dalam penyampaian dakwah. Ya, silakan dulu kepada dia. Terima kasih. Tepuk tangannya. Nabi dan pengikutnya tadi hijrah lagi ke Taif, meminta pertolongan kepada dua tokoh besar tadi, berharap Nabi dan pengikutnya diterima dalam berdakwah, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Malah Nabi ini tadi dilempari batu dan kotoran. Nah, selanjutnya karena Nabi tadi tidak dengan sesuai harapan, karena kan harapan Nabi tadi diterima oleh dua tokoh tadi, tetapi Nabi tadi tidak diterima. Maka dari itu Nabi pulanglah. Nah, setelah itu perjanjian Akabah. Siapa yang dapat perjanjian Akabah? Tidak tinggal ke depan. Di perjanjian Akabah ini tadi Nabi Muhammad SAW dengan kaum Yathrib, yang kaum Yathrib tadi ya kaum orang Madinah. Nah, setelah setahun kenabian, Nabi bertemu dengan orang Madinah ini tadi, menyebarkan agama Islam. Nah, diterimalah oleh orang Madinah ini tadi, orang Yathrib ini tadi. Nah, setelah itu pada tahun ke-13 kenabian,
ada orang Yasrib ini tadi sedang melakukan ibadah haji, bertemu dengan Nabi berjumlah 73 orang. Nah, meminta kepada Nabi untuk bersedia menyebarkan agama Islam kepada di kota Madinah tadi. Lalu terjadilah pembaiatan atau perjanjian Aqabah, yang mana Nabi Muhammad SAW bersedia untuk menyebarkan agama Islam, dan kaum Yasrib ini tadi juga menerima kehadiran beliau. Terdapat di sana ada perjanjian Aqabah 1 dan perjanjian Aqabah 2, yang mana mereka saling mempererat, saling setia, saling mendukung dalam menyebarkan agama Islam. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, baiklah. Ibu di sini akan memberikan diskusi kepada kalian. Yang mana yang ini kelompok 1, Putri dan Sadia, dan yang ini kelompok 2, Ica, Atia dan Intan. Yang mana diskusinya adalah tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Ada 5 strategi tadi. Yang kelompok 1 ini tadi tentang strategi dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Dan kelompok 2 ini strategi hijrah Nabi ke Habsah, hijrah Nabi ke Taif, dan juga kalian diskusikanlah. Tadi ada 5 strategi. 2 strategi kelompok 1, 3 strategi kelompok 2. Kalian diskusikan. Ibu beri waktu. Jika sudah, tolong kabari Ibu. Ibu minta yang kelompok 2 dengarkan hasil diskusi kelompok 1. Bacakan. Nabi Muhammad SAW tadi berdakwah secara sembunyi-sembunyi tadi kepada kerabat beliau. Nah, yang secara terang-terangan tadi Nabi menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru, namun ditolak. Tetapi pamannya selalu mendukung. Nah, lalu kelompok 2, yang kelompok 1 tolong mendengarkan. Sudah? Hijrah ke Habsyah karena terdapat raja yang adil dan bijaksana. Hijrah ke Taif dengan harapan dakwah diterima. Perjanjian terhadap penduduk Yasrib dan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, strategi Nabi tadi berhijrah ke Habsah, karena di sana ada raja yang adil dan bijaksana. Nah, kemudian Nabi hijrah lagi ke Taif, yang mana ada 2 tokoh besar, tetapi ditolak. Kemudian Nabi berjanji pulang ke perjanjian Aqabah, yang mana tadi kaum Yasrib dan Nabi Muhammad SAW berjanji dalam perjanjian Aqabah 1. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Di sini Ibu akan memberikan soal pada kalian. Nah, yang pertama, sebutkan strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Nah, apa saja strategi dakwah Nabi? Ada 5 tadi. Bisa langsung dijawab. Kemudian yang nomor 2, jelaskan strategi Nabi secara sembunyi-sembunyi. Nah, strategi Nabi secara sembunyi-sembunyi itu tadi apa saja? Tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga, bisa langsung dijawab kalau misalkan sudah dekat. Yang ketiga, jelaskan strategi dakwah Nabi secara terang-terangan. Nah, apa saja strategi Nabi secara terang-terangan? Bisa langsung dijawab. Kemudian berapa? Sebutkan misi perjanjian Aqabah 1. Bisa dijawab, terima kasih. 2 menit.
misalkan sudah, bisa kita tukarkan jawabannya, langsung kita koreksi. Silakan kalian tukarkan jawaban kalian, langsung kita koreksi. Yang pertama, Ibu tunjuk si Ijar. Apa jawaban dari Sadir? Sebutkan strategi dakwah Nabi Muhammad. Ya. Yang lain bisa koreksi juga dari jawaban teman-teman. Ya, lanjut. Ya. Yang pertama, sebut sendiri terang-terangan syah Nah, ya. Jawaban nomor 1 tadi adalah strateginya ada di mana? Terang-terangan, bahasa, habaib, dan perjanjian akad. Nah, kemudian nomor 2 bicara pada artinya. Saya jawaban dari Intan. Yang lain terang-terangan. dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah secara sendiri-sendiri. Ya. Setelah Nabi Muhammad mendapat wahyu, maka Nabi Muhammad mulai mengembangkan dengan sendiri-sendiri kepada kerabat beliau. Nah, ya, strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi tadi, Nabi berdakwah kepada kerabat-kerabat beliau. Kemudian nomor 3, bacakan kepada si Intan hasil jawaban dari dia. Ya, ini cara terang-terangan. Ya, secara terang-terangan tadi Nabi menyatakan dirinya Islam sebagai penjuru, tetapi ditolak. Tapi juga pamannya mendukung. Kemudian nomor 5, bacakan pada Sadir hasil jawaban dari dia. Ya, isi biaya perjanjian. Mereka menyatakan Nah, setia, memberikan harta jiwa. mereka bersedia meninggalkan agama Islam. Nah, bisa disebutkan. Mereka menyatakan tidak akan membunuh. Nah, jadi tidak sudah. Mereka tidak akan menyembah kecurangan dan kedustaan. Ya, tidak ada kecurangan dan kedustaan dalam perjanjian akabah tadi. Sudah dikoreksi punya teman-teman? Sudah. Oke, baiklah, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini, yang mana strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tadi berdakwah secara sembunyi kepada siapa tadi? Asal dikenal awalon. Juga disembah oleh orang-orang terdekat atas bantuan dari asal dikenal awalon. Kemudian strategi secara terang-terangan, yang mana Nabi menyuruh kepada kaumnya untuk menerima dakwahnya, namun ditolak, tetapi paman beliau mendukung atas dakwah beliau. Kemudian Nabi hijrah lagi kemana? Ini ke Habsah. Nah, di sini Nabi meminta pertolongan kepada raja yang adil dan bijaksana. Kemudian Nabi hijrah lagi nih kemana? Ke Taif, yang mana di sini ada 2 tubuh besar dengan harapan Nabi bisa diterima dakwahnya, tetapi tidak sesuai dengan harapan karena Nabi dilempar kotoran dan batu-batuan juga sebagainya. Kemudian Nabi yang terakhir adanya perjanjian akabah antara kaum Yasrib tadi, kaum Madinah, dengan Nabi Muhammad SAW atas penyebaran agama Islam di Madinah. Baiklah, selanjutnya pembelajaran kita tentang strategi dakwah Nabi di Madinah. Terima kasih atas partisipasinya. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.